Ramadan itu secara bahasa artinya adalah panas yang membakar. Kenapa disebut Ramadan? Karena bulan itu adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa kita. Siapapun yang mau menjalani ibadah Ramadan dengan baik, maka dosa-dosanya 3 dot, keempat alif, dan kelima nun, masing-masing punya arti. Ra artinya rahmatun minallah, bareng rahmatun minallah, itu rahmat, cinta, kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin yang mau menjalani ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua mim, artinya maghfiratun minallah, bareng ampunan dari Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, semua diampuni oleh Allah. Sehingga keluar Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari semua dosa. Bersih dari dosa itu syarat utama masuk surga. Makanya ini nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau sudah bersih dari dosa, harapan bau ikan itu akan hilang kalau dibakar, entah dipanggang, entah digoreng, entah diobong. Begitu dibakar pakai api, ya mesti namanya bakar ya pakai api, masuk pakai uyuh. Ikan yang amis setelah dibakar amisnya hilang, betul? Nah, panjenengan supaya air malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Jadi kalau orang Bojonegoro terpaksa masuk surga ya digoreng sebentar saja. Tapi kalau orang Kebumen gorengnya harus lama. Ayo sekarang pilih mana, dibakar besok di akhirat apa dibakar di dunia. Kalau dibakar di akhirat harus pakai masuk neraka. Tapi kalau dibakar di dunia pakai bersakit-sakit di bulan Ramadan. Pilih dibakar di akhirat apa di dunia? Kurang kenceng, pilih dibakar di akhirat apa di dunia? Oke, jangan sampai kita dibakar di akhirat kabare loro. Kalau ibu-ibu pengen praktek monggo, ndak usah gede-gede. Gimana rasanya dibakar? Habis ini pulang nanti nyalain kompor, terus digedhekke lek wis apine biru-biru ngono kae, terus tolong sampean dodok di atasnya, ojo nganggo katok. Itu baru api dunia, lebih-lebih api neraka di akhirat. Na'udzubillah min. Agar kita tidak dibakar di akhirat, ya besok Ramadan ini waktunya, hormati rahimakumullah, di bulan Ramadan besok itu ada satu kegiatan pokok namanya ibadah puasa. Perlu diketahui, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi adalah rukun dalam Islam. Saya ulang, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi merupakan rukun dalam Islam. Apa bedanya wajib dengan rukun? Tolong diperhatikan, ini mungkin nanti akan jadi pertanyaan. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah sarung cap. Kalau wajib
itu harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maka akibatnya berdosa. Sedangkan rukun harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan akibatnya bukan hanya berdosa tapi tidak sah. Meninggalkan wajib akibatnya berdosa. Meninggalkan rukun akibatnya tidak sah. Contoh, menjawab salam dari sesama muslim hukumnya top. Alhamdulillah, saya seneng kalau jamaahnya kompak terus nggak begitu on. Lah emang udah digiring dari awal kok. Dan subhanallah, walaupun hujan ternyata tidak mengurangi semangatnya. Saya tadi sempat pesimis, paling-paling ini hujan jamaahnya dikit, tapi ternyata subhanallah pakaiannya astronot semua. Aku tuh kalau ngelihat kayak gini makin sayang aku. I love you semuanya. I love you, subhanallah. Oke, menjawab sing tuwek ra usah ngene-ngene. Menjawab salam dari sesama muslim hukumnya. Oke, sekarang ada orang Islam, jenengan juga tahu kalau dia Islam, uluk salam ke jenengan, kok jenengan nggak mau jawab salamnya, maka akibatnya jenengan berdosa sebab meninggalkan wajib. Faham? Faham? Berbakti kepada orang tua hukumnya, memuliakan orang tua hukumnya, membahagiakan orang tua hukumnya. Ada anak yang berani sama orang tua, ada anak yang menyakiti orang tua, maka akibatnya karena meninggalkan wajib. Oke, satu lagi, nyaur hutang, membayar hutang hukumnya. Nah, ini ada yang langsung dingkluk karena hutangnya belum lunas. Ada pokoknya wonge rondok lemu, wonge payungan. Membayar hutang hukumnya. Oke, ada orang punya hutang, udah jatuh tempo sesuai perjanjian, waktunya bayar, dia punya duit, nggak ada udzur syar'i, kok dia nggak mau bayar, maka akibatnya dia karena meninggalkan. Paham? Penting loh ya ini, karena ada orang yang kayaknya ibadah mahdohnya sama Allah luar biasa, tapi hubungan dengan sesama tidak diperhatikan. Maaf, nek zikir medeni la ilaha illallah, tapi duwe utang ora nyaur. Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti, kemulan plastik warna hijau. Zikirnya ndak diterima, zikirnya. Oi, makanya saya sering sampaikan, muter tasbih penting. Ayo bareng, tasbih, tas kresek, ngitung tasbih, ngitung utang. Aja tas betok sing diitung sulastri sumyati sulika. Tapi utangnya ora dihitung, percuma muter tasbihnya ndak diterima. Paham? Oke, sekarang kalau rukun harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan akibatnya bukan hanya berdosa. Sorry ya, aku nggak tahu kalau di situ ada kamu. Meninggalkan rukun itu akibatnya tidak sah. Akibatnya apa? Contoh, salah satu rukunnya wudhu membasuh wajah. Ada orang wudhu kok tidak pakai membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Oh ayu on, udah dibilangin kok ini rukun sayang.
wajibnya udah lewat tadi. Diulang. Salah satu rukunnya wudhu membasuh wajah, betul? Ada orang wudhu kok nggak pakai membasuh wajah, wudhunya tidak sah sebab meninggalkan. Oke, salah satu rukunnya sholat takbiratul ihram, betul? Ada orang sholat kok nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya tidak sah sebab meninggalkan. Oke, salah satu rukunnya Islam puasa Ramadan. Ada orang ngaku agamanya Islam kok ndak mengerjakan puasa Ramadan, Islamnya tidak sah. Sing banter, Islamnya sebab meninggalkan. Lah kalau KTP-nya Islam disebut Islam, besok yang masuk surga apanya? Hati-hati. Jadi puasa Ramadan itu bukan hanya wajib, melainkan rukun. Izin ya para pejabat, para tokoh, saya sambil mondar-mandir riwa-riwi karena ya wajarlah, emang jamaahnya bukan hanya pengen mendengar suara aku tapi juga pengen melihat wajah aku. Ya, yang sebelah sini mohon maaf, mungkin aku nolehnya ya bentar-bentar habis kamu di situ sih. Demikian pula yang sebelah sana, jangan iri ya, salahnya sendiri, emangnya kamu tempatnya di situ. Yang sebelah sini emang dia datangnya udah mulai siang tadi, maka bonus utamanya bisa deket sama aku. Puasa Ramadan itu bukan hanya wajib tapi rukun dalam Islam. Bagi yang tidak ada udzur syar'i kok ternyata tidak mau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia meninggalkan rukun, berarti Islamnya tidak sah. Lah sekarang rada-rada memprihatinkan, kalau zaman penjenengan dulu masih kecil, bulan Ramadan kok ndak puasa, ndak punya temen, malu luar biasa. Sekarang kebalik, bulan Ramadan kok puasa, malah nggak punya temen. Kalau ndak percaya, silahkan besok bulan Ramadan siang hari keliling, kemudian cek warung-warung, maka penjenengan akan mendapati banyak kaki-kaki yang marung sendiri. Mengketok sikile tok, soalnya ditutupi. Halo? Lah terus gimana itu warung-warung makan, restoran-restoran di bulan Ramadan sebaiknya dibuka apa ditutup? Tutup apa dibuka? Salah. Yang benar dibuka selebar-lebarnya. Pertama, untuk uji keimanan. Longke, jadi nggo niteni ndi wong selogiri sing bener-bener mukmin, ndi wong selogiri sing dadi bolone setan. Lo ngapain warung-warung dipakai ditutup siang hari? Ya ndak, dibuka ae. Satu, jagani wong sing ora poso. Ibu-ibu yang lagi udzur, masak males. Satu keluarga cuman dia sendiri yang ndak puasa, ke warung. Atau musafir yang dia emang udah ndak kuat, wong isine iki ora mung wong poso tok kok, ndak apa-apa, buka karo nggo ngontrol bojomu. Halo? Nah, puasa itu bahasa Arabnya as-shaum, bareng, atau as-syiyam. Itu artinya adalah menahan diri. Secara istilah shaum, siam itu maknanya imsak, bareng. Nah, imsak itu bahasa Inggrisnya the ngempet. Panjenengan itu setiap bulan Ramadan setelah sahur
dari masjid musola sering denger aba-aba imsak, imsak, betul? Mulai kecil sampai setua ini, tapi nggak ngerti artinya. Padahal itu aba-aba waktunya menahan diri, gitu. Makanya daripada nggak ngerti, besok selogiri aba-abanya dirubah, jangan imsak, diganti aja ngempet, ngempet. Puasa itu ngempet, menahan diri. Menahan diri dari apa? Pertama, dari yang membatalkan secara syariat. Kedua, menahan diri dari yang membatalkan pahalanya. Ketiga, menahan diri dari hal-hal yang buruk semuanya. Ini harus dijelaskan walaupun secara singkat-singkat, karena kalau nggak dijelaskan mesti nggak paham. Soalnya yang datang ini cantik-cantik, cuma agak alhamdulillah kalau sadar. Pertama, menahan diri dari yang membatalkan secara syariat, karena itu mengakibatkan tidak sah. Tolong perhatikan, apa yang membatalkan ibadah puasa? Kalau disederhanakan, yang membatalkan ibadah puasa itu ada 3. Ada berapa? Oke, tolong perhatikan ringkesnya: memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Ngelebokke, utawa kelebon, utawa dileboni. 3 benda: benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Kok iso tepuk tangan? Loh, yang membatalkan puasa kalau disimpulkan ya itu secara syariat: memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Pertama, benda padat. Apa itu? Makanan dalam semua jenis dan bentuknya. Pokoknya makanan apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya. Memasukkan, kemasukan atau dimasuki. 2, benda cair. Apa itu? Minuman, apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, minuman dan hisapan. Ketiga, benda gembuk-gembuk kenceng. Memasukkan atau kemasukan atau dimasuki benda gembuk-gembuk kenceng. Apa itu? Sosis. Lah udah ngerti lah pokoknya. Pokoknya 3 ngo, nek wong Jawa 3 ngo. Ngelih, ngelak karo pokoknya ngo sijine wis ngerti lah. Nah, puasa kita jangan hanya tingkat yang ini, hanya menahan diri dari yang membatalkan secara syariat. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim suami istri, tidak melakukan hubungan seks. Maaf, kalau puasa hanya seperti itu, sorry, wedhus yo iso. Nggak percaya? Nyari wedhus, masukkan kandang, mulai fajar sampai maghrib, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dicampur wedhus lanang karo wedhus wadon supaya ora rabenan. Puasa itu wedhusnya, wong dia seharian ndak makan, ndak minum, ndak hubungan seks kok, berarti wedhus itu puasa. Lah orang selogiri puasa kok hanya sekedar ndak makan, ndak minum, ndak hubungan intim suami istri, berarti podo karo. Terima kasih bilang wedhus sambil ngelihat saya. Nggak apa-apa kok aku diwedhus-wedusin wong sak lapangan. Lah terus gimana? Lah kita harus menahan diri juga
dari yang membatalkan pahalanya. Bukan hanya yang membatalkan ibadahnya secara syariat. Puasa jangan cuman ndak makan, ndak minum, ndak hubungan intim suami istri saja, tapi yang membatalkan pahalanya. Apa? Berkaitan dengan menahan diri dari seluruh indera. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkesnya zahiran wa batinan, semuanya puasa. Pikirannya puasa, kurang kenceng, pikirannya, matanya, hidungnya, telinganya, mulutnya, perutnya, bawahnya perut, tangannya, kakinya, hatinya. Oke, contoh pikiran puasa, ya jangan mikir yang jelek-jelek, jangan berpikir yang negatif-negatif, berpikirlah yang positif, karena pikiran positif akan tertanam ke dalam hati, terekspresi keluar menjadi hal-hal yang positif, menjadi amal-amal yang baik. Kalau pikiran negatif akan tertanam di dalam hati, terekspresi keluar menjadi hal-hal yang negatif, jadilah amal-amal buruk. Pokoknya Ramadan ojo nganti mikirke sing elek-elek. Halo, ayo mikirke sing apik-apik. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Oke, kemudian telinganya juga harus puasa. Jangan digunakan untuk mendengarkan kemungkaran, mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contoh, ngrungokke wong padu, ngrungokke wong rasan-rasan. Ya aku ora melu ngrasani mung ngrungokke tok, padha wae. Halo? Pikiranmu harus puasa, telingamu harus puasa, matamu harus puasa. Siapa ngomong matamu dhewe? Bahasa Indonesia kok. Matamu juga. Matamu ya iya. Harus puasa. Gini loh sayang. Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang, ngrungokke kenter. Ngene. Udah, aku kurang baik apa, kamu tuh tak panggil sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh ya, kalau mata nggak puasa, nanti nilai puasa jadi hilang. Misal orang puasa kok matanya dipakai untuk nonton hal-hal yang menyenangkan, misalnya buka HP utak-utak mulai pagi sampai sore, HP yang seneng-seneng itu yang dilihat, kan nggak kerasa kalau lagi puasa, kan nggak merasakan lapar, nggak merasakan haus, karena saking senengnya. Ini makna puasa jadi hilang. Di mana nilai puasanya? Orang kamu nggak merasakan lapar, nggak merasakan haus, nggak merasakan letih, nggak merasa menderita. Padahal salah satu hikmah puasa itu supaya kita itu ngerasa gimana sih jadi orang miskin, gimana rasanya lapar, gimana rasanya haus, gimana rasanya menderita, agar punya kepekaan sosial, sehingga kita mau membantu saudara kita yang kekurangan. Lah kalau puasa, maaf ya, puasa itu cuci mata terus. Halo? Kalau nggak buka-buka HP yang nyeneng-nyeneng terus keluyuran katanya cuci mata. Ya lupa kalau lagi puasa, makna puasanya jadi hilang. Understand? Terlebih yang namanya mulut, betul-betul harus dikendalikan. Yang susah jaga mulut, yang susah mengendalikan mulut biasanya laki-laki apa perempuan? Yang kebanyakan omong biasanya laki-laki apa perempuan? Loh, ono sing bantah, ya sing nyekeli mik kuwi kok kayak ngomong. Loh, saya diundang ke sini disuruh ngomong. Apa saya nggak boleh kebanyakan ngomong? Artinya kebanyakan omong yang tidak manfaat. Betul-betul dijaga. Nanti keterangannya di belakang, mudah-mudahan waktunya mencukupi.
Udah ndak usah rewel. Sampeyan iki matur suwun karo bose. Sampeyan iki nggih pengajian yo kari nekani tok. Makasih Pak Bos, makasih yang mengadakan acara ini. Subhanallah, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi jariah yang luar biasa. Tuh loh Pak Bose. Tuh loh Pak Bose. Itu loh yang pakai. Hah? Ya nanti tenang, nanti akan kelihatan pada waktu bagi-bagi sarung nanti plus duit dari Pak Bose. Nah aku kan yang menyelamatkan diri tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo? Halo? Boleh dilanjut? Semuanya, tangannya, hatinya, kemudian kakinya, pokoknya semuanya puasa. Dan yang ketiga, menahan diri atau ngempet dari hal-hal yang buruk. Pokoknya ngempet, elek, apapun yang buruk ditahan. Para jamaah tolong diperhatikan, manusia itu ya ada baiknya ada buruknya, betul? Ibarat sawah ya ada padinya ya ada rumputnya. Nggak mungkin sawah ditanami padi kok yang tumbuh padi semua, pasti tumbuh rumputnya juga, betul? Mau kurang semangat, betul? Nggak mungkin manusia kok baik semua, nggak ada buruknya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang ceramah Abah Anza iki ya ono apike ya ono. Saiki misale dihitung jujur-jujuran, Abah Anza ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Matur suwun. Aku dari tadi kok orang ketemu apike ya. Jujur wong selo kiri sampean misale dikei ngaji wong welek, dikei ceramah wong welek, purun apa mboten? Nyah genteni. Dah aku kan wong elek, aku tak pulang aja, genteni. Nyah genteni. Ya siapa sih yang nggak ada jeleknya? Semua kita pasti ono eleke. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Lha ya kabeh wong ki ana eleke kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ibarat sawah ya ada padinya ya ada rumputnya. Lah kalau kita pengen dapat panenan yang berlimpah, panenan maksimal, hasilnya banyak, jangan cuma merawat padinya saja, tapi harus mau membersihkan rumputnya. Padinya dirawat, dibesarkan, digedeke, tapi rumputnya enggak dibersihkan. Gek parine di rumah dirawat, digedeke, neng sukete ora diresiki. Ya panenannya nggak bisa maksimal, bahkan boleh jadi gagal panen. Betul? Jadi jangan hanya melakukan yang baik-baik saja, tapi yang jelek-jelek harus ditinggalkan. Dan itu hakikatnya takwa. La'allakum tattaqun, menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu orang yang disediakan surga.